Pemerintah Indonesia menargetkan bauran energi baru dan terbarukan atau EBT sebesar 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Termasuk di dalamnya adalah energi dari geotermal. Geotermal merupakan energi primadona pada saat ini, khususnya untuk energi baru dan terbarukan. Untuk menunjang program pemerintah tersebut yang tercantum dalam RUEN, makanya perlu dilakukan percepatan pengembangan. Dan tidak lupa untuk melakukan utilisasi pada pembangkit existing. Di sini penulis menemukan PLTP yang mengalami penurunan kapasitas yang diakibatkan karena penurunan suplai uap. Dari data tahun 2008, PLTP unit X4 dengan suplai uap sebesar 428 ton per jam dan tekanan 11,8 bar gauge serta temperatur 193 derajat Celcius mampu membangkitkan 63,3 megawatt untuk gross dan 60,8 untuk netnya. Pada tahun 2023, suplai uap untuk PLTP X04 mengalami penurunan, di mana untuk flow-nya turun menjadi 402,75 ton per jam dengan tekanan 10,8 bar gauge dan temperaturnya sebesar 185,6 derajat Celcius. Sehingga pembangkitannya menjadi turun ke 57,2 megawatt untuk grossnya dan 55,1 megawatt untuk netnya. Berdasarkan trending pembangkitan PLTP unit X4, pembangkitan minimum neto menyentuh nilai 54,7 megawatt. Ini akan berpotensi terhadap DOP pembangkit tersebut, di mana untuk hasil ULC-nya adalah sebesar 60,856 megawatt per ESC. Ini adalah layout untuk stimpil pipeline X05, PLTP XYZ unit X4, dan PL X01, di mana untuk pipeline X05 ini terdiri dari 5 klaster. Klaster 5 ini merupakan klaster yang paling jauh, terdiri dari 3 sumur produksi. Klaster 4 terdiri dari 3 sumur produksi, klaster 3 terdiri dari 4 sumur produksi. Dan adapun klaster 2 terdiri dari 1 sumur produksi, namun sumur tersebut merupakan sumur yang mempunyai kapasitas yang paling besar dibandingkan dengan sumur produksi yang lainnya. Dan klaster 1 ini mempunyai 3 sumur produksi. Dari 5 klaster ini nantinya akan disalurkan pada satu pipeline atau dinamai dengan pipeline X05 yang nantinya akan mensuplai PLTP unit X4. Dan untuk pipeline X01 ini sendiri, ini adalah posisinya bergandengan dengan PL X05. Namun operasional pressure-nya berbeda dengan
PLX05, di mana PLX05 ini mempunyai inlet pressure turbin sebesar 11 bar gauge, namun PLX01 pressure-nya dijaga di 7,35 bar absolut. Kalau disimplifiedkan, ini adalah dari ke-15 sumur produksi PLX05 yang akan mensuplai PLTP unit 4. Nah, karena telah terjadi penurunan kapasitas atau terjadi penurunan suplai uap, maka di sini penulis mengambil inisiatif untuk melakukan interkoneksi dari sumur yang paling dekat dan diprediksikan kapasitasnya bisa menyumbang sampai nilai URC-nya. Di sini penulis menemukan sumur K21X ini dapat membantu untuk mengembalikan nilai URC power plant unit X4 kembali ke 60,85. Ini merupakan pemodelan dan simulasi untuk 15 sumur produksi yang sebelumnya dijelaskan. Nah, untuk memodelkan pipanya dan aksesorisnya, kami memodelkan pada setiap segmen seperti ini. Contohnya untuk segmen pipa 0932 dari sumur K16X ke header pipa pipa 100 dan masuk ke manifold. Dari sini ada dua kali pemodelan, di mana untuk pemodelan pipanya menyesuaikan dengan panjang pipa dan aksesoris pipa yang lainnya. Baik itu nantinya akan berpengaruh ke penurunan tekanan ataupun penurunan temperatur. Nah, di sini di segmen pipa ini bisa dilihat berapa panjang pipanya. Dalam panjang pipa tersebut, aksesorisnya ada apa saja, seperti di sini ada gate valve, ada elbow 90, setelah itu ada pipa. Nah, ini semuanya dimasukkan ke sini. Yang ini nantinya parameter dan
peralatan tersebut dan aksesoris pipa tersebut yang nantinya berpengaruh ke baik ke pressure drop ataupun ke penurunan temperatur. Nah, setelah kita modelkan, maka harapannya kita mendapatkan output berapa sih output yang dibangkitkan dengan kondisi pengoperasian sumur 15 sumur produksi ini. Ini adalah simulasi atau pemodelan untuk kondisi existing. Nah, di sini nanti akan menghasilkan, di ujung sini akan menghasilkan berapa gross output yang akan dibangkitkan dan berapa net power yang akan dibangkitkan. Nah, untuk pemodelannya, outputnya sampai berapa gross outputnya dan berapa net output yang dibangkitkan. Ini adalah pemodelan dan simulasi setelah penambahan uap dari sumur K21X, di mana kami modelkan penambahan uap sebesar 25% dari sumur produksi 21X untuk menambah kapasitas PLX05. Atau kita tambah uapnya sebesar 19,80 ton. Nah, setelah itu kita lihat di outputnya dari hasil perhitungan HISIS didapatkan bahwa gross-nya mendapatkan 60 megawatt dan netnya di 57,94 megawatt dengan mass flow 442 ton per jam, di mana untuk tekanannya di 10,24 dan temperaturnya di 185 derajat Celcius. Nah, ini adalah salah satu contohnya untuk pemodelan setelah penambahan uap dari sumur 21X, di mana kami modelkan dan disimulasikan pada 4 tahap ya, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Baik, ini adalah hasil simulasi dari perhitungan Aspen HISIS sebelum dilakukan tie-in ke PL X05. Atau dalam kata lain, membandingkan antara kondisi aktual lapangan dengan simulasi yang dihitung oleh Aspen HISIS. Untuk hasil simulasi yang dihitung oleh Aspen HISIS didapatkan gross outputnya di 57,22 megawatt dan netnya di 55,13 megawatt. Nah, setelah itu kita bandingkan kedua kondisi tersebut dengan hasil tidak signifikan atau deviasinya masih kurang di bawah 2%. Dengan kata lain, Aspen HISIS ini layak untuk dijadikan pemodelan dan simulasi untuk perhitungan berikutnya. Untuk pemodelan setelah tie-in dari Kamojang 21X ke PLX05 didapatkan resume seperti berikut, di mana untuk simulasi dan pemodelan 100% dan 75% ini adalah realistis untuk memaintain URC di 60,85 megawatt. Untuk 50% dan 25%
tidak begitu direkomendasikan untuk mengoperasikan atau hasil simulasi 50% dan 25% tidak direkomendasikan untuk dijadikan acuan operasional. Walaupun 50% mendekati nilai URC-nya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.